Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Azizah Zahra Namira. NIM saya 2011102431150. Saya prodi S1 Manajemen kelas N. Pada video ini saya akan menjelaskan pemahaman materi 1, 2, dan 3. Modul 1. Tujuan pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Di dalam dunia perekonomian, bisnis ini mempunyai suatu karakteristik diantaranya sebagai berikut. Dan ini ada 5. Yang pertama, lembaga atau juga institusi dan atau organisasi sosial serta ekonomi berhubungan dengan segala macam barang serta jasa yang memenuhi kebutuhan manusia, mencari laba, profit, keuntungan, menargetkan harga yang sesuai, akan terdapat suatu kemungkinan di dalam mengalami kerugian. Lalu, terdapat 3 hal penting di dalam bisnis, diantaranya ada 3, yaitu menghasilkan barang serta jasa, yang kedua mencari profit, dan yang ketiga memaksimalkan kebutuhan konsumen. Lalu di sini ada 3 kebutuhan yang beraneka ragam atau vicious circles. Lalu ada keuntungan atau yang biasa disebut dengan profit, dan yang ketiga kebutuhannya dan keinginan. Nah, yang untuk vicious circle, awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang, sehingga barter antar barang atau jasa sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang yang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya yang belum dimiliki. Untuk profit, semua orang sepakat yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba atau profit. Lalu yang ketiga, kebutuhan pada dasarnya terbatas. Yang tidak terbatas adalah keinginan orang yang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan pengertian pelaku dan perbedaan bisnis. Jadi di sini pelaku-pelakunya, yang pertama ada pemilik atau biasa dikenal dengan sebagai owner, lalu ada kreditur, karyawan, penyedia material, dan pelanggan. Nah, untuk owner ini yaitu pemiliknya, atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. Untuk kreditur itu penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Karyawan itu pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. Penyedia material itu perusahaan manufaktur. Keberadaan penyedia material atau supplies adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan produksi. Nah, ini pelanggan, pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Nggak mungkin dong kalau misalkan bisnis nggak ada pelanggannya, sedangkan bisnis itu untuk mendapatkan laba. Jadi biar ada yang beli, pakai pelanggan. Perbedaan bisnis itu dibagi menjadi 2. Ada bisnis kecil, ada bisnis besar. Nah, yang bisnis kecil ini umumnya pemilik menjadi manajer daerah operasional lokal, organisasi sederhana, pemilik intim dengan karyawan, banyak kegagalan, pemilik serba bisa. Untuk yang bisnis besar, manajer bukan pemilik, regional atau nasional, organisasi kompleks, pemilik tidak dikenal dengan karyawan, jarang yang gagal, manajemen spesialis.
sekarang kita memasuki modul 2 pengantar bisnis, yaitu tanggung jawab perusahaan sosial. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Nah, tanggung jawab sosial ini dibagi-bagi lagi, yaitu tanggung jawab sosial kepada pelanggan, pekerja, kepada masyarakat dan lingkungan, kreditur, dan pemegang saham. Nah, untuk tanggung jawab sosial kepada pelanggan, memastikan tanggung jawab bisnis, memastikan tanggung jawab pemerintah. Lalu untuk tanggung jawab kepada kreditur, kewajiban keuangan, informasi kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Lalu yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pekerja, memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik, ataupun peralatannya memadai. Memastikan tidak ada diskriminasi antar pegawai atau pekerja, kesamaan kesepakatan tidak ada sara, jadi tidak membeda-bedakan seperti tidak ada diskriminasi tadi, keluhan prosedur, kode etik, UU, dan ketenaga kerjaan. Lalu tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik, pemegang saham, manajer perusahaan monitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan, bertanggung jawab pada limbah yang dihasilkan perusahaan, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, lalu membeberkan pemeriksaan gratis. Modul terakhir, modul 3, yaitu bentuk hukum lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Nah, badan usaha ini dia ada dua, yakni berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Nah, ini saya akan jelaskan perbedaan kedua tersebut. Kalau yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum di samping manusia. Lalu untuk harta dan kekayaan perusahaannya terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggota. Nah, yang badan usaha bukan badan hukum itu subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Lalu untuk harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Nah, lingkungan perusahaan atau bisnis, ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Ada 4, lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan bisnis. Pada saat ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perusahaan. Pertama, ada perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Nah, keuntungan perusahaan perseorangan ini mudah didirikan, modal memulai usahanya itu kecil, pengelolaannya itu fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin. Untuk kelemahan perusahaan perkongsian, perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Terus membutuhkan kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Hal-hal penting dalam
membuat perjanjian, yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji, dan pembayaran lainnya kepada anggota perkongsian yang akan menjalankan. Perusahaan perseroan terbatas. Kegiatan usaha yang didirikan didasarkan badan hukum yang didirikan berdasar notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Kepemilikan usaha. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas yaitu saham perusahaan mudah ditunaikan. Nah, kebaikan dan keburukan perseroan ini ada dibagi lagi. Kalau kebaikan perusahaan perseroan terbatas yaitu tanggung jawabnya terbatas, pengelolaannya lebih profesional, sedangkan keburukannya pendirinya lebih kompleks, terus untuk bayar pajaknya itu 2 kali, peraturan yang harus dipatuhi itu juga lebih banyak, dan sukar merahasiakan, dan dapat mengurangi motivasi kerja. Sekian dari penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.